Anda semua pasti tahu kan apa yang akan saya review di sini. Ya, betul sekali. Kijang kapsul. Halo netizen, ini adalah Toyota Kijang generasi keempat dan ini adalah yang versi pre-facelift tipe LGX. Nah, mobil ini merupakan koleksi pribadi dari Matrix Motor di Bursa Otomotif Sunter. Jadi ini nggak akan dijual ya, tapi buat kalian yang lagi pengen nyari-nyari mobil mewah, mobil high end yang seperti yang ada di sebelah sini, bisa cek di description ya untuk kontak personnya. Tapi untuk Kijang ini seperti yang gue bilang tadi tidak akan dijual. Dan sekarang kita akan lihat ke interiornya dulu yuk. Untuk kunci dia masih kunci batang ya, masih kunci seperti ini, belum ada alarmnya, dan langsung kita masuk aja. Dan sama owner ini juga dijaga banget ke orisinalannya. Joknya ini masih plastikan. Joknya ini berbahan kayak fabric ala-ala mobil 90-an gitu yang seperti ini kalau misalnya nggak diplastikin. Untuk pengaturan jok juga simple, cuma ada recline dan ada sliding maju mundur aja. Oke, yuk sekarang kita masuk dulu aja dan kita dengerin suara mesin legendaris dari si Toyota Kijang ini. Oke, masih mulus banget. Hahaha, gila, nostalgia sekali ya, kayak masuk ke mesin waktu gitu rasanya kalau naik mobil tua tapi semulus ini. Oke, sekarang kita tutup dulu ya pintunya. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam interiornya Toyota Kijang kapsul generasi keempat ya, atau ya emang kapsul emang generasi keempat sih. Dan kita bahas dari setirnya ya. Untuk setir juga dia masih simple, modelnya dua palang seperti ini, belum ada airbag, pengaturan juga masih fix, dan klaksonnya seperti itu. Di belakang setir ada tuas untuk lampu sen dan lampu utama. Yang sebelah kirinya untuk pengaturan wiper depan, untuk washernya juga dia masih di ujung ya. Untuk instrument clusternya seperti ini, simple banget, masih serba analog. Ada speedometer, fuel gauge, temperature gauge, dan ada tachometer. Dan ada tempat buat lampu-lampu indikator di bagian atas. Di bagian sini ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, ada switch fog lamp, terus ada tempat koin gini ya, sama tempat sikring. Untuk pedal masih model gantung dan karet-karetnya juga masih kayak dari baru, belum pernah diganti ya. Sama di bagian sini tuh ada tuas pembuka kap mesin. Untuk door trim dia juga ada soft touch dari vinyl di sini, ada panel fabric senada di jok, handle-nya juga simple, dan di bagian power window switch ini juga ada kayak armrest gitu ya. Ada window lock, central lock, auto up down, power window di sisi pengemudi. Ada tweeter juga, jadi untuk total speaker dia ada 6, dan ada door pocket kecil di bawahnya. Sun visor juga masih plastikan, tapi nggak ada cerminnya, masih polos. Spion tengah juga belum ada dimmernya. Yang sebelah kiri pun juga sama ya, ada sun visor tapi nggak ada cerminnya. Grab handle di sini standar. Terus ada seat belt tapi belum bisa di adjust naik turun. Tapi untuk headrestnya itu udah bisa di adjust naik turun. Untuk dashboardnya pun juga beda ya, kalau yang Kijang pre-facelift seperti ini atau Kijang kapsul yang awal-awal. Jadi model tudung atasnya ini dia cuma mengcover speedometernya doang. Kalau yang versi facelift pertama dan seterusnya dia memanjang terus membulat sampai ke bagian bawah sini, jadi kayak nyambung gitu ya garisnya. Kalau di sini bener-bener kayak cover speedometernya doang. Dan di bagian tengahnya ini juga ada ventilasi AC, ada tombol hazard, ada jam digital. Terus untuk pengaturan AC juga simple, cuma ada fan speed 3 level, dan ada buat dingin enggaknya, ada switch buat wiper belakang, indikator alarm. Untuk head unitnya juga ini kayaknya masih originalnya ya, karena dia kalau dinyalain tuh hijau-hijau gitu nyalanya, dan dia menggunakan head unit single din dari Alpine. Dia ada input kaset juga di sini, namanya kaset receiver 25W/4 ya, mungkin untuk buat wattnya ya. Dan keren juga di
kasetnya ini lagi ada lagu dari Linkin Park, jadinya bener-bener kayak masuk mesin waktu gitu ya kalau masuk mobil ini. Mantep. Dia juga ada ininya nih, apa namanya nih, ada soket 12 volt yang ada lighter rokoknya, ada tempat penyimpanan juga di bagian bawahnya. Terus di sini ada asbak, ada tempat penyimpanan. Untuk transmisinya dia manual 5 percepatan, masih enak banget, masih mulus gitu ya, masuknya gampang, dan masuk ke R nya pun juga agak sedikit susah tapi masih bisa lah ya. Di bagian sini juga ada parking brake, di center console ada tempat penyimpanannya, dan di glove box itu juga ada barang-barang kayak buku manual dan segala macam yang masih bisa dikunci. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian interior dari si Toyota Kijang Kapsul ini. Yuk kita matikan karena kita lagi di dalam ruangan, dan kita bahas ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang dari si Toyota Kijang Kapsul ini. Nah, untuk di kabin tengah sini ini juga masih cukup lega ya. Di sini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan masih ada 4 jari. Tapi untuk yang di versi awal ini dia memang nggak bisa di sliding maju mundur ya. Jadinya udah legroomnya segini doang. Jadi legroom kita itu bergantung sama posisi di jok depan. Di bagian sini juga ada seat back pocket. Terus di bagian center console sini ada asbak, sama ada kayak tempat yang bisa dibuka tapi di sini nggak bisa. Untuk di bagian atas juga ada double blower dengan 6 buah ventilasi yang ada 3 level kipas. Di sebelah kanan sini juga ada grab handle, di kanan, di kiri juga ada. Di bagian sini juga ada lampu kabin, dan untuk di door trim sama seperti pintu depan dia soft touch vinyl gini. Ada panel kain yang senada seperti di jok. Switch power window-nya juga masih simple, dan ada kayak armrest gitu yang buat nutup pintu ya, atau grab handle lah istilahnya. Dan ada speaker belakangnya. Terus untuk di generasi yang awal-awal ini juga masih belum ada seat belt tengah ya, makanya masih polos pilarnya, nggak ada tonjolan seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya ya. Untuk ngelipat jok baris ke duanya ini juga gampang, dia one touch tumble, cukup digulingin seperti ini aja, udah deh dia langsung terlipat. Dan kalau misalnya kita tegakkan, sebentar ini kita tutup dulu ya pintunya. Oke, seperti ini. Ini coba kita rebahkan posisinya sama seperti di jok sebelah kiri, dan seperti inilah rasanya duduk di baris ketiga dari Toyota Kijang Kapsul yang pre-facelift. Jadinya lumayan ngatung ya. Di sini masih ada kayak ruang buat 4 jari, jadi kebayang ya tingginya kaki gua itu harus naik, dan legroom masih pas walaupun dia posisinya standar ya, dan dia juga nggak bisa di sliding maju mundur, tapi it's okay, masih bisa buat berdua lah ya. Mungkin kalau waktu gue masih kecil ini bisa buat bertiga atau berempat ya. Di kabin belakangnya Kijang ini headrestnya pun cuma 2, dan dia nggak ada seat belt, tapi dia punya ini nih, jendelanya masih bisa dibuka ke luar di sebelah kiri, begitu pula di sebelah kanan. Tapi di samping jok baris ketiga ini nggak ada konsol gitu ya, jadi nggak bisa buat naro kayak minum atau apapun, bener-bener nggak dikasih amenities. Oke, ini kita lipat lagi. Oke, dan sekarang kita lihat ke eksteriornya yuk. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Kijang Kapsul pre-facelift ini. Nah ini dia menggunakan mesin 1800 cc 4 silinder karburator. Jadi
Untuk yang versi pre-facelift ini dia belum EFI ya, atau belum Electronic Fuel Injection. Kodenya 7K dan dia mempunyai tenaga 80 HP, torsinya 139 Nm. Dan untuk transmisinya di unit ini dia 5 speed manual ke roda belakang. Untuk ROM mesin ini juga masih sangat simple, jadi gampang di opreknya, gampang di servisnya. Kalau misalnya dia masih ada masalah, tapi mesin ini tuh super bandel, jadi untuk ketemu masalah di sebuah kijang itu kayaknya peristiwa langka ya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Untuk desain depannya juga ini tuh mengingatkan kita akan kata kijang ya. Jadi kalau misalnya kita nanya ke orang, inget gak Toyota kijang? Pasti yang diinget pasti muka yang ini. Karena muka ini tuh bener-bener kayak membentuk sebuah memori ya di generasi kayak gua gini, anak 90-an gitu. Dan kijang ini kan juga keluarnya di tahun 97 ya, untuk yang versi pertamanya, dan dia mengalami facelift di tahun 2000. Terus ada facelift lagi, jadi faceliftnya 2 kali di tahun 2002. Dan untuk yang versi awal ini juga masih sangat simple ya, grillnya tuh simple banget, cuma ada chrome di bagian bingkainya sama di logo triple ellipse-nya. Untuk lampunya juga masih simple ya, karena dia masih menggunakan lampu yang model filamen, jadi bukan reflektor, dan dia masih halogen. Untuk fog lamp-nya juga dia masih di sisi dalam. Kalau yang versi facelift kan dia ada di bagian bumper, kalau dia masih di satu klaster sama lampunya. Untuk di sisi luar juga ada lampu senja halogen dan masih ada lampu sen yang halogen juga. Untuk bumpernya juga dia simple karena cuma ada intake sama ada buat tempat naruh plat nomor, dan dia bumpernya masih besi, belum plastik kayak yang versi facelift. Untuk velgnya juga masih simple sekali, dia ukurannya juga nggak begitu besar, sekitar 14 inci ya. Ya bener, 195/70 R14. Dan di sini juga udah dapat rem disc brake di bagian depan, di belakang tromol, tapi pastinya belum ada ABS, CBD, traction control, stability control, jadi masih simple, udah rem aja. Terus di bagian sini juga ada mud flap-nya. Di bagian sini juga ada kayak side step aftermarket gitu. Ada emblem kijang di bagian fender. Sama untuk spionnya juga dia masih manual ya. Dia luarnya plastik gini, ada talang air dan ada antena yang ditariknya manual seperti ini. Handle pintunya juga masih warna hitam gini, belum warna body. Untuk lampu belakangnya juga simple ya, sama seperti lampu depannya, dia masih model Mika buram, lampu sen, lampu mundur, lampu senja dan lampu rem di belakang. Ada emblem kijang dan ada emblem tipenya. Di sini kebetulan emblemnya LGX ya. Untuk di kaca sini juga ada wipernya. Di bagian atas ada spoiler dengan high mount stop lamp. Dan untuk yang versi awal ini dia kacanya masih menggunakan kayak karet ganda di luar sama di dalam ya. Untuk yang versi facelift dia kaca itu lebih besar, dia tarikan garisnya tuh sampai ke bawah sini, jadi emblem triple ellipse-nya atau emblem Toyota itu di emboss di kaca. Dan ini juga merupakan salah satu wujud apa ya, Toyota mendengarkan konsumen ya, karena kaca yang model gini itu katanya banyak yang congkel dan barang-barang kita bisa diambil dari luar. Jadinya pas facelift itu dibenahi dan menggunakan sealant yang jauh lebih aman. Di bagian garnish plat nomor juga ini simple, warna hitam gini aja dengan lubang kuncinya. Untuk bagasinya yuk kita lihat ya seperti apa. Dan seperti ini bagasinya si kijang kapsul kalau jok baris ketiganya itu ditegakkan, lega banget. Dan di bagian sini juga ada tali untuk melipat senderannya ya, cuma ini lagi digantungin. Di bagian bawah lantai bagasi juga nggak ada apa-apa, cuma ada karpet gini aja, dan lampu pun nggak ada, udah simple gini aja. Tapi di sini juga masih ada handle untuk membuka dari dalam ya, mungkin karena si kijang ini kan dia punya model jok itu yang face to face, jadi buat ngangkut orang itu ada yang masuknya dari belakang. Itu yang versi short wheelbase tadi ya. Untuk yang long wheelbase dia ngadep ke depan. Oke, yuk kita tutup. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota kijang kapsul tipe LGX tahun 1999 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau ada penyampaian review. Dan sekali lagi, mobil ini adalah koleksi pribadi dari
Matrix motor, bursa otomotif Sunter. Jadi tidak akan dijual. Tapi buat kalian yang tertarik sama mobil-mobil Matrix motor yang lainnya seperti ini, itu bisa hubungi kontak person yang nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah. Oke, terima kasih buat kalian menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.